Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pembelajaran kedua setelah tadi sudah kalian simak video penjelasan Bapak untuk pembelajaran 1 buku tematik 4H halaman tadi halaman 7 sampai halaman 11. Nah, baik untuk kali ini silakan kalian buka buku kalian halaman 13 pembelajaran 2 buku tematik 4H. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari ini ada lagu dengan judul O Inani Keke. Ya, ini udah pernah Bapak sampaikan saat pembelajaran online. Nah, untuk mengingat kembali, kita dengarkan lagunya bersama-sama ya. Mulai sambil diikuti ya. Nah, jadi kita lihat di sini lagu O Inani Keke ini lagu dari Sulawesi Utara, lagu daerah. Kemudian dia temponya, lagu ini bertempo moderato. Moderato itu apa artinya? Artinya adalah dengan tempo sedang ya. Nah, melihat dari belajar dari lagu ini, di sini ada not-not angka yang ada titik di atas, yang ada nggak ada titiknya seperti ini. Kemudian ada yang titiknya di bawah. Nah, ini titik di atas, ya, angka di atasnya ada titik, kemudian ada yang nggak ada titik. Nah, apa maksud dari ada titik dan nggak ada titik ini? Nah, kita akan pelajari ya. Nah, lagu O Inani Keke ya, ini semakin ke kanan nada semakin tinggi. Sebaliknya semakin ke kiri nada itu semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah, nada tidak bertitik berarti nada sedang, dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi.
Nih ya, jadi titik di bawah angka itu nada rendah, nggak ada titik itu nada sedang, ada titik di atas itu berarti nada tinggi. Nah, sekarang kita coba perhatikan kembali nada-nada pada lagu O Inadi Keke ya. Kita perhatikan ya. Nah, ya kita perhatikan bersama-sama. 5 5 itu si ya. Do, re, mi, fa, so. So. Do, re, mi, fa, fa. Fa. Do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, so. So. Nah, ini nada sedang, nada tinggi. O, I, ya kan beda kan? O sedang. O, I, na, ni, ke. Nah, kembali ke sedang. Ini ada titiknya nih, 1, 2, 1. Jadi tinggi, nada tinggi. O, I, na, ni, ke. Mangewi, sako. Tuh. Mangewiakiwena tumeles baleko. Nggak ada titiknya sama sekali di baris kedua, berarti nada semuanya ini bernada sedang. Lalu kita ke baris ketiga. Oh, ina ni ke sama. Mangewi sako sama dengan baris pertama. Seperti itu ya. Jadi untuk mempraktekkan nada rendah, sedang, sama nada itu untuk pembelajaran SBDP. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman 15. Ini ada cerita tentang binatang. Nah, yaitu ada keledai, anjing, gunung, dan macan tutul. Nah, cerita ini silakan kalian baca sendiri ya. Hanya sampai halaman 16. Lalu setelah kalian baca, ini ya, setelah kalian baca cerita ini, kita dapat mengetahui bahwa cerita ini pasti termasuk ke dalam cerita fiksi. Kenapa disebut fiksi? Karena itu adalah hanya karangan atau hasil imajinasi orang menulis. Ya. Nah, cerita tentang binatang itu disebut fabel. Ya. Cerita tentang binatang itu disebut fabel. Misalkan Kancil Sang Penyelamat, misalkan dia bikin seperti itu. Atau kura-kura dan kancil lomba balap lari kura-kura dan kancil. Nah, pokoknya cerita yang di dalamnya tokohnya adalah hewan, adalah binatang, itu disebut fabel. Nah, fabel termasuk ke dalam cerita fiksi. Cerita fiksi dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada novel. Novel termasuk cerita fiksi. Apa itu novel? Yaitu cerita panjang tentang kehidupan seseorang dengan orang yang ada di sekelilingnya. Jadi ceritanya panjang. Ya, bisa sampai 1 buku. Itu novel. Itu semuanya fiksi. Novel ya. Contoh novel adalah Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Ada novel banyak. Novel itu. Kamu bisa beli buku novel di di toko-toko buku. Itu semuanya adalah fiksi. Jadi hayalan semuanya, itu bukan fakta. Bahasanya menggunakan bahasa konotasi biasanya. Kemudian yang kedua yang termasuk cerita fiksi adalah cerpen. Apa itu cerpen? Yaitu karangan bebas yang biasanya memiliki isi yang padat dan jalan cerita langsung tertuju pada maksudnya. Itu cerpennya. Jadi atau disebut cerpen itu cerita pendek. Jadi pendek paling hanya berapa lembar? 2
atau 3 lembar misalkan. Itu cerita pendek namanya. Kenapa disebut cerita pendek? Karena langsung selesai saat itu, nggak berbab-bab. Artinya hanya satu pembahasan saja, selesai, langsung selesai. Ibaratnya film itu FTV yang tidak berepisode-episode. Kalau novel itu ada episode-episodenya. Kemudian yang ketiga adalah dongeng. Cerita fiksi yang ketiga adalah dongeng atau cerita. Ini merupakan percakapan, dongeng itu percakapan yang dituturkan atau diceritakan kembali dari mulut ke mulut. Itu dongeng. Ya, diceritakan kembali dari mulut ke mulut. Ceritanya buatan semata-mata. Khayal, lucu, dan ajaib. Tujuan utamanya hanya sebagai penghibur sedih dan pelipur lara. Isinya banyak mengandung nasihat serta gambaran hidup seseorang. Isi dongeng tersebut bermacam-macam, yaitu sebagai berikut. Nah, itu dongeng ya. Jadi cerita fiksi itu ada 3 ini tadi, novel, cerpen, dan dongeng. Nah, dongeng ini ada macam-macamnya. Jadi dari mulut ke mulut, kemudian ditulis dalam sebuah karangan. Nah, setelah menjadi karangan, dia bisa berupa fabel. Kalau dongengnya itu tentang binatang, berarti disebut fabel. Kemudian ada tentang legenda, disebut legenda ketika menjadi tulisan. Legenda itu adalah dongeng khayal yang dihubungkan dengan asal-usul suatu tempat atau daerah. Yaitu hayalan ya, yang dihubungkan dengan asal-usul. Misalkan Surabaya, Surabaya itu disebutnya awalnya itu adalah terbentuk nama Surabaya dari ikan yang bernama Sura, kemudian dan baya yaitu buaya. Nah, itu namanya legenda kota Surabaya. Atau di sini asal mula Banyuwangi dan terjadinya Gunung Tangkuban Perahu yang pada pembelajaran 1. Itu termasuk ke dalam dongeng. Dongeng yang ketiga adalah mite, yaitu dongeng tentang kepercayaan masyarakat. Contoh ada Nyi Roro Kidul, itu masuk mite. Nyi Roro Kidul adalah Ratu Pantai Selatan dan Dewi Sri adalah Ratu Padi. Nah, itu mite. Atau dongeng tentang suatu kepercayaan, mitos, kepercayaan masyarakat ya. Kemudian yang keempat adalah sage, yaitu dongeng yang berhubungan dengan peristiwa. Sage, peristiwa atau mengandung unsur-unsur sejarah. Ya, ada peristiwa berhubungan dengan peristiwa atau mengandung unsur-unsur sejarah. Contoh, Hang Tuah, ada Ciung Wanara, Lutung Kasarung, ada Damar Wulan. Kenapa disebut dongeng? Karena apa namanya? Tidak mengetahui secara pasti tentang keberadaannya. Cuman orang-orang hanya mendengar, penulis hanya mendengar bahwa itu ada dan diketahui secara turun-temurun bahwa kejadiannya seperti ini dan seperti ini. Itu disebut sagi. Nah, itu tadi macam-macam cerita fiksi. Jadi cerita fiksi itu ada novel, cerpen, dan dongeng. Dongeng ada 4, ada fabel, legenda, mite, dan sagi. Itu bagian kedua, yaitu bahasa Indonesia. Tadi SBDP yang pertama, kemudian yang kedua adalah bagian pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, IPA ya. Kita lihat di sini pada gambar halaman 18. Saat Andi berkeliling ke tempat wisata ya di Bandung menggunakan sepeda. Ya. Andi berkeliling ke tempat wisata di Bandung, salah satunya adalah Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution. Di tempat tersebut Bella dan Andi menyewa sepeda kemudian berkeliling taman. Saat berkeliling taman, Bella dan Andi diajarkan rambu-rambu lalu lintas oleh petugas.
Ketika bersepeda, Bella mengatur kecepatan sepedanya. Jika jalanan ramai, maka Bella mengurangi kekuatan saat mengayuh sepeda, sehingga laju sepeda menjadi lambat. Jika jalanan lengang, maka Bella menambah kekuatan saat mengayuh sepeda, sehingga laju sepeda menjadi cepat. Nah, jadi kekuatan mengayuh memengaruhi laju sepeda. Saat Bella mengurangi kekuatan dalam mengayuh, berarti Bella telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Bella menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, berarti Bella telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Ini pengaruh seperti pada pembelajaran pertama, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pengaruhnya adalah seperti itu. Semakin besar gaya, maka semakin besar pula gerak benda. Semakin kecil gaya, maka semakin kecil pula gerak benda. Kita lanjutkan ke halaman 20. Perhatikan gambar. Ya, kita perhatikan terlebih dahulu gambar 1.11. Peristiwa gerak benda. Jika kita amati lingkungan sekitar, maka akan kita temukan banyak benda yang bergerak. Contoh, daun yang jatuh berguguran itu bergerak itu karena apa? Berpindah dari tempat awal ke tempat yang lain. Air yang mengalir, kemudian roda sepeda yang berputar. Itu semua gambar ini tiga-tiganya merupakan peristiwa yang menunjukkan bahwa benda itu bergerak. Apakah gerakan benda-benda tersebut sama? Nah, akan kita bahas pada halaman 21. Gerak adalah perubahan tempat atau posisi benda, ya, perpindahan tadi di awal dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, ketika berpindah itu disebut gerak. Benda dapat bergerak karena pengaruh gaya. Kembali, pergerakan pada benda tampak bermacam-macam. Gerak benda dapat dikelompokkan menjadi 5 macam. Nah, ini macam-macam gerak benda. Yang pertama adalah menggelinding. Gerak menggelinding adalah gerak berputar, ya, berputar sambil berpindah tempat. Gerak menggelinding terjadi pada benda yang memiliki permukaan tidak bersudut. Artinya tidak bersudut berarti ya bulat, bisa bulat, seperti bola dan roda. Benda yang berbentuk kotak atau segitiga seperti lemari dan peti tidak dapat bergerak menggelinding. Ya, bola contoh mungkin. Kemudian ada gerak jatuh. Gerak jatuh adalah gerak benda dari atas menuju ke bawah. Gerak jatuh terjadi karena bumi mempunyai kekuatan untuk menarik benda atau disebut juga dengan gaya gravitasi. Semua benda dapat mengalami gerak jatuh walaupun memiliki bentuk yang berbeda-beda. Semuanya. Itu disebut gerak jatuh. Kemudian yang ketiga adalah gerak memantul. Gerak memantul adalah Gerak memantul adalah gerak balik suatu benda akibat membentur suatu benda. Jadi bergerak balik akibat membentur suatu benda. Nah, saat membentur maka dia bergerak kembali gitu. Jadi bergerak balik. Pernahkah kamu bermain bola basket? Saat bermain bola basket, kamu memantulkan bola tersebut ke lantai lapangan. Bola yang kamu dorong ke lantai akan memantul kembali ke arah. Gerak memantul biasanya terjadi pada benda yang bersifat lentur atau elastik. Ini catatannya ini. Benda kalau nggak lentur nggak bakalan memantul. Kemudian yang D, gerak berputar. Yang keempat ya, gerak berputar adalah gerak melingkar benda yang berpusat pada titik tengah. Seperti pada gambar ini. Pusatnya ada di titik tengah ini. Setiap hari kita menjumpai beberapa benda yang berputar, bergerak berputar ya. Apa aja misalkan roda sepeda ini. Pada sepeda ini itu masuk gerak berputar. Nah, yaitu apa namanya? Geraknya melingkar. Pusatnya apa? Pada titik tengahnya sini. Bukan menggelinding ya roda itu. Kalau menggelinding itu bola.
Nah, roda disebut menggelinding ketika dia tidak menyatu dengan sepedanya. Misalkan kamu gelindingkan rodanya, bisa. Gerak berputar berbeda dengan gerak menggelinding. Pada gerak berputar, terdapat titik tengah sebagai poros tempat benda bergerak. Kamu dapat melihat gerak berputar pada roda sepeda, kincir angin, dan tong diputar. Coba kamu menggiringkan sepeda, coba kamu miringkan sepeda hingga ban belakang menggantung, putarlah pedal, lalu roda sepeda akan bergerak berputar pada titik tengahnya. Roda digunakan pada sepeda dan kendaraan lainnya agar dapat berjalan. Yang terakhir, yang kelima adalah gerak mengalir. Gerak mengalir ini adalah gerak benda cair dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contohnya adalah gerakan air. Ada air sungai yang mengalir dari daerah pegunungan menuju ke tempat yang lebih rendah hingga sampai ke laut. Jadi itu ya, ada 5 macam gerak. Yang pertama adalah menggelinding, yang kedua adalah gerak jatuh, yang ketiga adalah gerak memantul, yang keempat adalah gerak berputar, yang kelima adalah gerak mengalir. Nah, jadi cukup itu untuk pembelajaran hari ini. Tadi yang pertama kita belajar tentang arti dari titik di atas not angka, kemudian yang kedua kita belajar tentang macam-macam cerita fiksi, yang ketiga kita sudah belajar tentang uh, macam-macam gerak benda. Nah, baik, cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat dipahami. Sekali lagi, jika ada yang mau bertanya, bisa langsung ditanyakan atau bisa bertanya nanti saat pembelajaran online. Bapak akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.